Itu jadi ada dua, satu patah total, yang satu retak. Jadi saat saya nangkis, yang ini tangan langsung jatuh begini dan saya tangkap. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersama-sama hari ini melihat dan mendengar atas kedatangan tamu khusus kita yang kebetulan tidak asing. Beliau adalah seorang mantan narapidana yang dihukum 10 tahun penjara di Nusa Kambangan. Nah, kita ingin melihat dan mendengar dulu tentang siapa beliau sebenarnya. Kira-kira nama lengkap Bang Dapot ini siapa Bang? Ya, nama lengkapnya Dapot Parulian Manik. Dapot Parulian Manik, berarti aslinya orang Batak, orang Medan. Iya. Ya, selamat datang Bang Dapot ya. Ya, terima Nah, kasih. kira-kira bagaimana background keluarga, perjalanan hidup Bang Dapot sehingga bisa seperti hari ini? Ya, kami berdomisili di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Papa Mama di sana dulu ya. Iya. Lalu sejak kecil kami dididik oleh orang tua yang begitu cukup keras. Sedangkan saya sendiri anak yang kedua dari 4 bersaudara. Oke, anak yang kedua. Ya. Dan memang ketika saya sering melakukan kesalahan, seperti contohnya main di luar terlalu lama, Pulang terlambat. akhirnya itu dapat hukuman. Hukuman yang berlebihan dari yang semestinya ya. Iya, khususnya yang lebih dominan dari bapak. Itu main pukul, main hajar. Sehingga saya benar-benar merasakan bahwa Rumah seperti neraka. rumah bukanlah tempat yang nyaman. Oke. Iya. Nah, kita ingin mendengar, pemirsa ini pasti menunggu bagaimana dan seberapa kelam sebenarnya masa lalu Bang Dapot sehingga sampai harus keluar masuk penjara, bahkan dengan hukuman yang panjang karena kasus pembunuhan sehingga terhukum 10 tahun di Nusa Kambangan. Silakan Bang Dapot. Ya, waktu lulus SMP saya mengambil keputusan untuk kabur dari rumah. Wow, SMP Lulus itu lebih kurang SMP, 16 tahun ya. Umur 16 tahun, lalu saya ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di situ mulai bergaul dengan orang-orang yang hidupnya kacau. Dan akhirnya melalui pergaulan bebas itu, saya bersama teman tertangkap polisi. Kasus apa itu? Karena aksi pembobolan rumah di Komplek Polri Wah, Kalibata. bayangkan seperti Bang Dapot membobol rumah atau perumahan polisi. Dan waktu itu saya nggak tahu kalau itu memang rumah polisi dan komplek Polri. Akhirnya kami bobol dan ternyata di ujung komplek itu ada anak-anak polisi yang sedang lagi kumpul dan akhirnya mereka nangkap kami. Wah, ini membobol siang hari atau malam nih Bang Dapot? Siang, Pak. Wah, Siang. ini. Jadi tidak selamanya pencuri itu pada malam hari. Ternyata Bang Dapot punya cara siang hari. Ya, itu dikenakan pasal 362, pencurian di siang hari. Oh. Itu. Hukuman lebih besar daripada siang hari atau malam hari? Malam hari, Pak, 363. Oke. Ya. Nah, jadi akhirnya korban sama warga hubungi pihak kepolisian. Dan waktu itu yang menangani polisi dari Polsek Pancoran. Oh, Pancoran. Iya, saya dibawa ke sana dan dimasukkan ke sel. Tapi karena masa itu kan Bapak ibaratnya masih di bawah umur. Jadi sebenarnya hukumannya sangat ringan, bahkan bisa dilepas dengan pembinaan tertentu.
Nah, waktu itu umur 16 tahun dan hampir sekitar sebulan di Polsek Pancoran. Sedangkan saat itu tadinya berapa hari lagi mau dipindahkan ke penjara tahanan anak yang ada di Tangerang. Oh, Tapi karena kami berdua itu akhirnya orang tua teman kami untuk mengadakan mediasi mediasi dari ibaratnya. pihak korban dan pihak petugas. Akhirnya dari mediasi itu kami dikeluarkan. Oh, berarti ibaratnya laporan dari pihak korban dicabut ya, Iya. karena dengan pertimbangan ini masih anak-anak punya masa depan. Iya. Ternyata Bang Dapot ini terus bukan tambah baik, tambah berulah. Nah, Terus akhirnya pas peristiwa itu bukan membuat saya semakin kapok atau jera, tapi justru semakin ekstrim. wow, Semakin mulai bergaul dengan orang-orang yang hidupnya di dunia kriminal yang levelnya lebih tinggi lagi. Dan hari demi hari, waktu demi waktu, hidup saya kehilangan makna yang sesungguhnya. Mulai terpengaruh miras, narkoba, wah. dan Jadi bahkan dunia kriminal. sampai pernah pengguna narkoba juga ya? Ya, dulu umur 20 tahun sempat mengkonsumsi yang namanya putau. Nah, lihat pemirsa, nah, bahwa mungkin salah satu adalah Anda juga pengguna putau, bisa bertobat, bisa kembali. Ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Silakan lanjut Bang Dapat. Ya, putau itu digunakan atau dikonsumsi dengan cara pakai jarum suntik, Pak. Disuntik karena langsung narkoba itu dihubungkan ke Darah. saluran urat gitu. Nah, tidak sampai di situ tapi juga untuk mendapatkan uang kami melakukan aksi tindak-tindak kejahatan dunia Kejahatan apa kriminal. lagi tuh Pak? Mulai dari menodong, mulai dari bajak bis sampai kampak merah. Uish, Itu. jangan-jangan salah satu korban dari kampak merah dulu adalah pemirsa kita ini. Jadi kampak merah adalah suatu tindakan kejahatan yang melakukan aksinya di lampu merah saat kondisi lampu sedang merah. Sasaran kami atau target kami adalah mobil-mobil mewah. Lalu kami pecahkan kaca yang ada di posisi sebelah Supir. driver. Ya. Lalu kami lihat barang berharga apa yang bisa kami ambil Pak. Gitu. Wah, jadi sengaja memilih di lampu merah supaya lebih mudah posisi berhenti. Iya. Dan ketika nanti sudah selesai aksi, posisi sudah lampu hijau memaksa dia harus bergerak, tidak Iya. bisa meminggir ya. Iya. Nah, terus bagaimana lagi sampai akhirnya proses Bang Dapot membunuh? Nah itu masih lama Panjang. lagi Pak, masih panjang. Dan akhirnya kami juga waktu itu sempat ganti jenis kejahatan. Untuk mendapatkan uang, saya dan teman-teman melakukan aksi pembajakan bis. Bajak bis, wow. Bajak bis itu jadi kami naik ke dalam bis yang pada saat itu di Jakarta masih banyak bis-bis swasta yang beroperasi. Dan kami naik dan semua penumpang dari depan sampai belakang harta bendanya kami ambil. Wah, tidak sekedar digeledah tapi dicopotin ya. Iya, supir kami ancam dengan kalungkan leher dengan celurit. Lalu penumpang-penumpang kami ancam juga dengan senjata-senjata tajam yang dibawa oleh tim. Kalau masuk ke sebuah bis itu memerlukan berapa orang satu tim, sehingga ada yang bertugas mengancam supir, ada yang bertugas siaga, ada yang bertugas memeriksa atau mengambilin semua, mengumpulin barang-barang penumpang. Nah, biasanya kami 8 orang. Jadi satu tim itu untuk masuk bis 8 orang. 8 orang untuk menjalankan aksi kriminalnya. Jadi 4 ada di posisi depan,
4 lagi ada di posisi bagian belakang. Wah, jangan-jangan dulu saya pernah kehilangan di Jakarta ini di bis. Jangan-jangan Bang Dapot dulu pelakunya ini. Terus lanjut Bang Dapot. Gitu. Nah, terkadang kami juga sering mengalami hujan peluru, ditembakin oleh Aparat. polisi untuk menghentikan aksi tindak kriminal kami. Jadi itu udah biasa dan kami terus tidak ada rasa kapok dan jera. Karena yang namanya kapok dan jera itu tidak ada di dalam kamus saya, Pak. Gitu. Nah, bagaimana cerita yang kami dapat, Bang Dapot itu sampai hari ini tangannya masih menggunakan besi di dalam. Pen, iya. Pen. Itu bagaimana? Jadi, sesama teman saling melukai atau bagaimana ini Bang? Jadi itu tahun 2004 kami rebutan lahan. Oh, rebutan lahan, bukan lahan parkir, ini lahan. Untuk waktu itu, untuk supaya toko-toko setiap sore memberikan setoran ke pemilik toko, keamanan. Ya, memberi jasa pengamanan lah ya Iya. kepada Bang Dapot dan teman-teman. Enggak, kepada orang-orang yang dianggap punya pengaruh untuk keamanan tuh. Terus saya lihat, wah, kalau begini enak juga ya. Mereka duduk pagi sampai sore, nanti terima uang dari toko-toko yang ada sepanjang jalan. Para pedagang-pedagang toko-toko ini ya. Iya, akhirnya saya samperin tuh mereka, para keamanan itu. Tujuan saya nyamperin bukan untuk mengambil pendapatan mereka, tapi untuk minta bagian. Oh, minta jatah. Minta bagian. Ya. Saya minta 50% dan 50% untuk dia. Nah, waktu itu mereka merasa keberatan. Atas pembagian ini. Iya, tidak disetujui oleh pihak mereka. Lalu saya keluarkan celurit yang waktu itu saya bawa ada di pinggang. Saya bawa, langsung saya gertak mereka. Oh. Dan ternyata mereka langsung kabur. Dan saya nggak tahu ternyata mereka itu punya rencana untuk balas dendam. Balas dendam. Karena Jadi mereka kabur sakit hati. Iya. Untuk mencari momen melakukan pembalasan ya. Iya, itu pembalasan. Gitu. Dan sehari, 2 hari belum ketemu. Pas seminggu waktu itu saya posisinya ada di Tanjung Priuk, dekat halte pinggir warung. Saya lihat mereka turun dari mobil Metro Mini. Oh. Ada 9 orang. Berarti masih ingat ya, masih kenal betul orangnya. Iya, ada 9 orang. Langsung mereka pasang formasi, 3 di depan, samping 3, belakang kira-kira jarak 10-15 meter ada 3 orang. Jadi posisi saya waktu itu dikepung. Jadi 9 lawan 1 ini. Iya. Dan saat itu mereka juga bawa alat tajam juga. iya, parang waktu itu semuanya. Dan saat itu saya tangan kosong. Pas lagi tangan kosong karena nggak memang untuk bertugas saat itu ya. Celurit yang biasa saya pakai saya kembalikan ke teman saya karena itu punya dia. Oke. Akhirnya datang 3 orang yang ada posisi di depan saya dan dia sempat tanya, masih ingat nggak sama gua? Langsung saya sempat lihat dia, langsung saya terbayang bahwa seminggu yang lalu mereka sempat hampir mau saya bacok. Akhirnya ada temannya bilang, udahlah jangan kelamaan. Saya belum tahu maksudnya apa, tapi pas beberapa detik kemudian saya tahu, oh mungkin mereka mau habisin saya. Langsung yang di depan itu keluarin parang, langsung bacok saya. Wah. Diayunkan ke arah kepala saya dan mau nggak mau saya daripada pala terbelah 2, akhirnya saya tangkis. Oh, makanya ada tangan ini yang terluka ini ya, hampir putus ya. Ini ada besinya di sini, besi, dan saya tangkis. Tulang tangan itu jadi ada 2, 1 patah total, yang 1 retak. Jadi saat saya nangkis, yang ini tangan langsung jatuh begini, dan saya tangkap, saya mundur, dan saya ingat ada 3 orang lagi di belakang. Ada 3 orang di belakang.
Langsung karena darah udah banyak keluar, saya merasa lemas, terjatuh di got. Iya, iya, iya. Jatuh di got, waktu itu saya ingat lumpurnya ada segini. Dan saya mau naik tidak ada kekuatan karena cuma tangan satu aja. Yang ini udah nggak bisa bergerak. Gitu. Akhirnya saya dikejar oleh mereka 2 orang bawa parang. Sempat dibacok lagi. Saya ngeles, kena aspal, keluar percikan api. Lalu ditebas lagi baru kena yang bagian sini. Nah, ini ada luka panjang lagi nih, Bapak Ibu pemirsa. Sini, Nah, tidak etis saja kami buka, tapi sini sangat panjang. ada berapa puluh jahitan lagi di sini. Di sini 30 jahitan, dalam dijahit, luar dijahit. Nah, sampai tangan ini menahan irisan ya. Iya. Ini sampai ini sekarang nggak bisa karena Jadi uratnya keriting. putus, jadi tidak bisa lurus lagi ya. Tidak aktif karena urat-urat sarafnya banyak yang putus. Iya, Ini iya. hampir setengah lingkaran diameternya. Itu jadi berapa jari udah mati rasa. Gitu. Nah, kalau yang ini tangan jahit juga, waktu itu nangkap pisau. Nangkep pisau. Ya, paham. saya mau ditusuk, saya rencananya mau pegang tangan dia tapi yang kepegang Pisaunya. pisaunya. Akhirnya ditarik sama dia langsung robek semua. Ini pun dijahit di rumah sakit Cipto waktu itu. Gitu. Nah, selanjutnya sampai kondisi balas dendam sehingga mereka terbunuh atau bagaimana ini? Nah, itu peristiwanya tahun 2004. Saya masuk rumah sakit Koja 2 minggu di ruang bedah operasi. Lalu setelah 2 minggu saya cari mereka. Setelah keluar dari rumah sakit, Rumah hanya sakit 2 minggu 2 ya? minggu posisi saya masih di perban, masih pakai kain Untuk yang warna coklat, untuk posisinya begini. tahan. Karena kata dokternya nggak boleh dilepas dulu selama 3 bulan begini. Langsung saya cari mereka yang Masih posisi seperti itu Iya. udah pergi mencari iya, tangan kanan pegang parang. parang. Tuh, modalnya cuma tangan kanan aja. Tapi akhirnya dapat informasi mereka udah keluar Jakarta semua, Pak. Oh, udah kabur Jakarta. Udah kabur ke Jakarta. Akhirnya itu kan peristiwa Tanjung Priuk. Langsung saya hijrah ke Senen, Jakarta Pusat. Oke, dari Jakarta Utara pindah Pindah wilayah ke- lah, mencari iya. wilayah lahan yang baru, Baru ini ke di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Nah, di Senen. Jadi daerah kita ini juga Iya. dekat sini ya. Senen, waktu itu saya belum ada teman. Masih nodong sendiri-sendiri di dalam bis. Itu. Akhirnya ada preman-preman sana yang memperhatikan saya karena saya bukan orang situ, mereka panggil. Oh, preman yang sudah Senen. duluan ada di Senen Iya. memanggil karena ini ada penodong baru, Jadi penjahat baru ini iya, begitu ya. jadi mereka ada di wilayah Gelanggang. Tuh biasa. Saya dipanggil, di situ sempat dikeroyok 4 orang. Dipukulin. Pukuli tapi saya lawan, tapi karena saya nggak bawa senjata tajam, jadi cuman perlawanan biasa. Lalu ada di situ yang namanya preman tua. Oh. Dia panggil saya, ditanya anak mana, tinggal di mana, kenapa bikin kriminalnya di sini. Sama aja seperti mengotori daerahnya dia. Itu terus akhirnya dikasih kesempatan boleh beraksi di sekitar itu, tapi yang penting pahamlah dengan ada partisipasinya. Oke, Gitu. istilahnya ada Bergaullah aturan dengan main mereka, ya. iya, bergaullah dengan mereka gitu. Akhirnya mulai tuh 4 orang itu yang ngeroyok saya. Jadi teman. Besoknya pagi itu kerja sama saya. Jadi teman ya. Dari teman kerja untuk melakukan tindak kejahatan. Waktu itu Teman di bis. untuk melakukan kejahatan, bukan jadi teman untuk melakukan kebaikan. Iya, itu dulu. Nah, akhirnya begitulah terus melakukan dunia kriminal, bajak bis. Dan 2005 tertangkaplah kasus senjata tajam. Ya, jadi baru 2005 tertangkap dengan senjata tajam. Divonis tidak sampai setahun. Masuk rutan Salemba. Ini penjara yang kedua ini ya. Ya, rutan Salemba situ
Saya bebas dari situ, saya kembali lagi ke Senen. Kembali lagi ke Senen dan mulai lagi aksi tindak kejahatan untuk mendapatkan uang. Mulai lagi kampak merah, mulai lagi bajak bis. Dan tidak lama kemudian selisih 1,5 bulan saya masuk penjara lagi. Masuk penjara lagi dengan ketangkap kasus-kasus begitu ya, pencurian. Enggak, langsung 10 tahun Pak, yang kasus pembunuhan. Lanjut. Jadi bagaimana bisa sampai diponis 10 tahun, itu bukan hukuman yang ringan loh. Melewati 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, sampai bebas. Bagaimana jalan ceritanya Bang Dapat? Nah, waktu itu pas bebas dari penjara, kasus senjata tajam yang tidak sampai setahun, itu saya kembali lagi ke Senen tahun 2005. Bebas dari Salemba bulan 10, bulan 11-nya saya masuk penjara lagi, diponis 10 tahun. Oh, Itu awal ceritanya, jadi saya punya teman, mereka itu melakukan aksi kejahatan bajak bis di wilayah Pangkalan Asem, Mardani, Cempaka Putih. Lalu ada ormas yang membatalkan aksi mereka. oh, jadi ada ormas yang membatalkan kejahatan teman ini. Iya, jadi artinya dengan kata lain teman-teman gagal, tidak dapat uang. Tidak dapat hasil. Iya. Terus sebagian teman ada juga yang kena pukul. Dari ormas yang itu menggagalkan ini. Iya, dikeroyok. Gitu. Nah, mereka ngadu ke saya. Iya, ya. Jadi mereka anggap Bang Dapat ini pimpinan mereka. Ya wajar mereka mengadu bahwa mereka gagal karena ada ormas yang menggagalkan, begitu. Iya. Bahkan memukuli mereka. Iya. Sebenarnya teman awalnya ngadu ke teman saya, namanya Aris. Tapi karena Aris nggak mau, akhirnya teman ngadu lagi ke yang namanya Gondrong. Si Gondrong juga nggak mau, baru terakhir ngadu ke saya. Akhirnya kami susun strategi dan tidak sampai 1 jam peristiwa kejadian. Oh, setelah mereka mengadu langsung atur strategi, 1 jam berikutnya melakukan Bikin serangan perlawanan. balik. Iya, serangan balik. Kepada ormas ini. Iya, dengan kondisi kami udah siap semua, pegang senjata tajam semua. Oh, semua. Sudah. Berapa orang itu? Kami 4. 4 orang Iya. ini melawan kelompok tadi. Nah, tapi kami punya modusnya itu pura-pura bertanya. Saya jadi sendiri pertama datang ke sana, Pak. Oke, wah ini Saya strategi datang, nih ya. iya, datang. Makanya saya terlibat sebagai pelaku utama. Tuh. Saya datang, saya lihat mereka ada lagi kumpul-kumpul. Lalu saya dekatin mereka dan saya pura-pura bertanya, jalan daerah ke arah Senen lewat mana? Wah, Itu akhirnya di antara mereka ada yang ngasih tahu. Terus saya bilang bisa tolong tunjukin jalannya. Tunjukin. Iya. Pas mereka jalan satu orang Diantar. itu sama saya, nggak lama kemudian di depan udah teman lain teman menunggu. siap. Itu. Jadi pertama sama si Ajay itu ditusuk 2 kali di sini. Masih hidup, lalu kami bacokin dari belakang. Lalu nggak sampai 5 tahun, nggak sampai 5 menit Tewas. jatuh. Teman yang 2 orang udah kabur. Dari 4 orang tadi kan, Iya. 2 orang langsung kabur. Kabur. Bang Dapat dengan yang satu? Yang satu, yang orang Ambon. Oh, Dia nanya, udah ayo kita kabur aja. Saya bilang, ntar dulu ini identitasnya harus dibuang. oh identitas korban ini. Korban, karena posisinya dekat jalan kan. Akhirnya masih saya sempat ambil dompetnya, tapi uangnya enggak. KTP-nya saya ambil, dompet itu saya taruh di situ. Jadi tujuannya untuk menghilangkan jejak identitas korban. Korban, ya. Supaya polisi mengalami kesulitan Mencari untuk tahu. menggali informasi itu. Gitu. Akhirnya saya masuk catatan sebagai DPO. Oh, Nomor pencarian 1. orang. Daftar pencarian orang nomor 1.
di Polres Jakarta Pusat dengan Polsek Senen dan Polsek Menteng. Itu, dan juga sebagai TO, target operasi. Oke. Itu. Jadi sejak kasus pembunuhan itu sampai tertangkapnya berapa lama itu Bang? Nah, jaraknya itu sekitar 2 minggu. Oh, lama juga ya. Lama. Sembunyi di mana 2 minggu sampai nggak ketangkap pembunuh? Jadi saya sempat ke rumah saudara Bekasi. Oke, berpindah-pindah. Cuman 2 kali pindah aja. Saya ke Bekasi, saya ceritakan sama saudara. Wah, Kalau saya ini orang baik ini menceritakan kalau saya kejahatan. kalau saya sama teman-teman habis Berkelahi. melakukan aksi pembunuhan Oh, berencana. langsung terbuka. ya. Akhirnya sama saudara itu dikirimlah saya untuk supaya tinggal di rumah temannya. Oh, jadi iya. Tinggal di rumah temannya. Tujuannya pengamanan bukan perlindungan ya. Iya, tapi masih di sekitar Bekasi. Oke. Supaya besok nanti langsung kerja di bengkel. Oke, jadi mau dicarikan pekerjaan bengkel. Iya, dibawalah ke situ siang di rumah pemilik bengkel. Rencana kerjanya besok pagi. Tapi karena saya merasa di rumah itu nggak betah, sorenya saya langsung keluar. Saya tinggalkan Bekasi. Oh, hanya 1 hari kerja. Belum sempat Belum kerja, sempat Pak. kerja. Iya, dari siang ke Oh, sore. rencananya besoknya baru mau kerja, Besok sorenya paginya udah kerja. keluar. Keluar. Jadi pakaian saya yang udah sempat dibawa di rumah itu saya tinggal. Saya pergi ke Senen. Wih, kembali lagi ke wilayah. Iya, saya ke Senen, lalu ketemu kawan bilang jangan di sini dulu karena hampir setiap hari itu polisi Cari. nyari gabungan. Polres Jakarta Pusat, Polsek Menteng, Polsek Senen. Gabung jadi satu. Nah, teman kasih informasi gitu untuk tinggalkan Senen dulu. Akhirnya saya dapat informasi kalau pacar saya ada di Monas saat itu. Wah, pacar rupanya tidak bisa ditinggal ini. Nah, akhirnya saya ke sana ke Monas. Ketemu. Langsung saya tanya gitu. Kamu kesini diikuti nama polisi itu ya? Dia bilang enggak diikuti nama polisi. Cuman kemarin saya ditangkap sama polisi, disuruh minta keterangan keberadaannya dapat di mana. Wah, berarti memang sudah A1 Iya. informasi polisi ya. Iya, terus iya di situ diinterogasi, kata dia cewek itu saya nggak tahu tempatnya dia. Akhirnya dia dilepaskan dari kantor polisi. Nah, mungkin feeling saya di saat Sengaja dia dilepaskan, tapi diikuti. iya diikutin karena dia tahu nanti sewaktu-waktu dapat ini saya akan nemuin dia gitu. Akhirnya ketemu di Monas sama cewek itu, berapa jam kemudian langsung Ditangkap polisi. tangkap polisi. Pertamanya kami bertiga, itu ada bapak-bapak rambutnya panjang, pakai topi, bawa tas lempang. Di dalam Monas itu, dekat taman langsung dia jalan ke arah kami. Tidak, Terus- Bang Dapot tidak curiga bahwa ini intel gitu ya? Saya udah feeling, Pak. Oh, Saya udah feeling ini kayaknya buser. Terus saya bilang sama teman saya, ayo kita pergi aja dari sini. Kayaknya bapak ini yang lagi jalan ke arah kita buser. Langsung teman menenangkan saya. Udah nggak usah parno katanya. Itu bukan buser, itu paling tukang foto. Karena di Senen pada saat itu banyak tukang foto langsung jadi, Pak. oh iya Gitu. iya. Akhirnya saya pikir masuk akal juga ya. Karena di Senen emang banyak tukang di Monas Iya, banyak di Monas itu. tukang foto langsung jadi. Gitu. Jadi saya tetap duduk santai. Iya benar juga ya, mungkin bapak itu tukang foto gitu. Pendek cerita, jadi langsung disamperin, langsung ditangkap atau ditodongin pistol dulu? Dia pura-pura bertanya dulu. Oke. Pura-pura tanya ke kami mau ke Blok M itu arahnya kemana. Langsung saya sempat marah tuh ke bapak itu.
Saya bilang di Monas nggak ada bis Pak, adanya di luar. Jadi Bapak keluar dulu ke jalan raya, baru baca. Setiap bis itu ada tulisannya, tujuannya. Jadi bukan dari sini. Langsung Bapak itu minta kenalan. Nah dari situ saya udah pasrah. Pas Bapak itu bilang bisa minta kenalan, langsung saya udah pasrah. Udah sodorin tangan ini. Iya udah tangan, langsung saya ganti nama saya. Nama saya Andi. Tiba-tiba langsung dari belakang buser-buser, rambutnya gondrong-gondrong, pakai anting, tempelin senapan semua. Jangan bergerak. Waduh. Kamu Theo kami. Udah nggak bisa bergerak, langsung masukin ke mobil. Di situ saya dibawa, diajak muter-muter sama polisi untuk mengembangkan kasus. Mencari tahu teman pelaku yang lain. Iya, siapa aja yang terlibat pada saat itu. Pasal 34 dulu itu, pembunuhan berencana. Akhirnya saya bilang ada teman saya tinggalnya di Cikini. Saya asal sebut aja gitu Pak. Pergilah kami ke Cikini. Posisi tangan saat itu di borgol. Tapi borgolnya ditutupin sama anduk. Supaya warga tidak Curiga. Pergilah ke stasiun Cikini. Saya bilang nggak ada Pak, orangnya udah sempat kabur. Baru dibawalah kantor polisi. Nah tadinya itu Polres Jakarta Pusat minta untuk saya di situ dikembangkan kasusnya. Tapi karena TKP-nya ada di Senen, jadi diserahkan ke Polsek Senen. Polsek Senen. Ya. Untuk olah TKP rekonstruksi. Gitu. Dan saya dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana. Kalau kitab undang-undang hukum pidana atau biasa disebut KUHP itu mengancam hukuman seumur hidup. Lalu saya disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa menuntut saya 15 tahun. Oh, tuntutan jaksa pengadilan 15 tahun. 15 tahun. Vonisnya? Lalu karena pemerintah memberikan saya lawyer dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dengan cara gratis, dan akhirnya saya divonis 10 tahun. Oke, masih ingat nama lawyer atau pengacara yang ditunjuk itu? Iya, itu lawyernya Ibu Boru Panggabean, orang Batak juga. Wah, terima kasih. Semoga Ibu Panggabean, lawyer Nonton. LBH bisa menonton ini. Ibu berjasa, Tuhan pasti membalaskan jasa Ibu. Lanjut, Amin. Bang Dapot. Itu. Nah, di antara 4 orang pelaku itu, saya tertangkap, lalu 1 bulan kemudian teman saya yang namanya Agus tertangkap juga di Kampung Melayu. Oke, yang teman dari 4 orang pelaku tadi ya? Pembunuhan itu. Dan satunya lagi ditembak mati di Satu kos-kosan. ditembak mati di kos-kosan. Iya, di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Wow. Namanya Ajay. Ajay sudah tewas tertembak. Tewas, ditembak 2 peluru Pak. 2 peluru Satu ya? bagian jantung. Karena melarikan diri? Melawan. Melawan. Katanya. Itu 2 peluru, jantung sama bagian perut. Dan saya ditunjukkan foto bentuk fisiknya. Kenal ini katanya gitu? Iya. Ini teman kamu sudah meninggal. Nanti tolong ceritakan dia melawan petugas. Di pengadilan harus diceritakan. Dia melawan petugas. Walaupun tidak lihat. Iya. Karena beda penangkapannya. Iya, Saya di Monas, dia di Kampung Bandan. Gitu. Terus setelah diponis lalu masuklah di lembaga pemasyarakatan. Saya masih tahanan kejaksaan Rutan Salemba. Oke, di Nah Salemba. dari sana sekitar 6 bulan saya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa Tangerang Tangerang. kelas 1. Setelah ponis Dijatuhkan vonis 10 tahun baru langsung dioper, pindahkan di Tangerang. Lapas dewasa kelas 1A Tangerang. Berarti masih banyak kesan-kesan di lapas itu juga ya. Bahkan alumni-alumni masih ada yang diingat. Nah saya di lapas itu masih kacau hidupnya. Oh, belum juga bertobat. Belum, apalagi putaran narkoba di sana sangat besar. Nah, perhatikan
ternyata lembaga pemasyarakatan tidak jaminan untuk orang bertobat, sebab kenyataan pengalaman Pak Dapot di lembaga pemasyarakatan itu justru banyak peredaran narkoba. Betul, iya. Jadi saya sempat menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, jenis putau, tapi tidak pakai di dalam jarum suntik, lembaga. dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bayangkan Tangerang. sudah di lembaga pemasyarakatan pun, Bang Dapot selaku terpidana masih bisa mendapatkan dan mengkonsumsinya. Terus lanjut Bang. Dan di sana saya hampir 2 tahun 2 tahun. di lapas Tangerang itu 2 tahun, dan itu banyak pengalaman-pengalaman yang saya hampir mati karena waktu itu di lapas ada namanya perkelahian antar kelompok, dan di sana ada senjata tajam itu, ada sistem kekuasaan, Jadi ada geng-geng geng-geng gitu, juga di iya. dalam lembaga pemasyarakatan Iya. ya. Bang Dapot tidak langsung menyesuaikan atau cari bentuk geng sendiri. Enggak, jadi biasa itu sudah ada. Pas saya datang sudah ada, dan saya sesuai dengan saya orang Tanjung Priuk, Jakarta Utara, jadi ikut kelompok orang Jakarta Utara. Oke, jadi cari kelompok wilayahnya masing-masing ya. Iya. Tapi nggak bisa langsung jadi kelompok ketua geng ya. Nah, waktu itu saya dipilih jadi pemuka blok. Pemuka blok itu jadi di blok itu ada 19 kamar. 19 kamar itu terdiri dari waktu saat itu 133 orang. Oh. 133 orang dari berbagai macam kasus pidana. Dan saya yang harus mengatur mereka supaya jangan terjadi keributan, supaya jangan terjadi perselisihan. 133 orang saya pimpin. Itu tanggung jawab besar waktu itu. Nah, setelah dari situ berapa lama berikutnya kan 2 tahun. Apa yang menyebabkan pihak lembaga pemasyarakatan memindahkan Bang Dapot ke Nusa Kambangan? Nah, Nusa Kambangan ini kan adalah hukuman kelas kakap ini. Nah, jadi dari Rutan Salemba, kronologisnya dari Rutan Salemba dipindahkan ke Tangerang tahun 2006. Langsung tahun 2008 kami ada 21 orang dipindahkan ke Pulau Lembah Kematian. Ya. Namanya Nusa Kambangan, tepatnya di Lapas Batu. Karena di sana ada 7 penjara. Ada 7 lapas di Nusa Kambangan. Satu pulau itu ada 7 lapas. Dan saya ditaruh di Lapas Batu. Nah, itu alasannya karena 21 orang ini yang dari Lapas Tangerang dianggap berbahaya. Itu. Jadi hanya 21 yang dipindahkan karena dianggap masih Berbahaya. berbahaya apabila bergabung di tahanan Tangerang ya. Iya, saat itu penghuninya udah 1.600 orang. 1.600 orang itu jadi dipilih 21 orang untuk harus dibuang ke Nusa Kambangan. Nah, bagaimana setelah masuk di Nusa Kambangan, Bang Dapot bisa melewati hari-hari sampai akhirnya mengambil keputusan untuk berubah? Nah, waktu sampai di Nusa Kambangan itu tidak langsung berubah, Pak. Saya ingat persis waktu itu 21 orang itu ditaruh kamar yang disebut ruang karantina. Ruang karantina itu jadi tidak kena sinar matahari. Dan pintunya itu ada 3 lapis. 3 lapis. Jadi ya makan di situ, buang air besar di situ, nggak dapat cahaya sinar matahari selama 2 minggu. Dan saya ruang karantina itu bersebelahan dengan kamar-kamar pelaku bom Bali. Amroji, Imam Samudra, Ali Imron. Jadi ditempatkan di daerah atau di tahanan yang berdekatan percis dengan mereka ya? Iya, biasa disebut
ruang pengasingan. Ruang pengasingan dan kamarnya bersebelahan dengan pelaku bom Bali, Amroji CS. Bersebelahan. Iya, waktu itu mereka belum dieksekusi mati. 2008. Tuh, 2 minggu di ruang karantina, lalu kami baru dipindahkan ke kamar tahanan. Artinya sudah bisa bersosialisasi sama tahanan-tahanan lain. Membaur. Dari seluruh Indonesia kumpul di Nusa Kambangan. Nah, disitulah mulai aktif ikut kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan ya. Ya, waktu itu belum, masih sempat berantem di situ Pak 2 kali sama narapidana yang pindahan dari Batam. Oh. Sama narapidana yang pindahan dari Palembang 2 kali. Berantem sama mereka tuh, langsung dari situ ada waktu momen di mana saya coba untuk merenung. Biasa kalau malam itu Nusa Kambangan sunyi Pak. Oh, oke. Akhirnya untuk menghabiskan waktu saya coba untuk merenung atau flashback masa lalu. Iya, iya, iya. Tiba-tiba yang saya renungkan, yang saya ingat segala perbuatan jahat saya. Itu. Akhirnya lewat perenungan panjang itu saya seperti diperhadapkan 2 pilihan. Iya. Mau bertobat atau tidak. Oh iya, mau bertobat atau masih mau lanjut Iya, jahat. gitu. Padahal ini hukuman masih panjang nih. Iya. Kalau misalnya pilih bertobat, di satu sisi nanti teman-teman merasa aneh. Akan dijauhin. Iya, konsekuensinya ya nanti dicuekin, Kehilangan teman dengan gitu teman, itu. Akhirnya saya bergumul beberapa waktu. Nah, lewat pergumulan panjang itulah dan saya harus mengambil keputusan. Setelah flashback, setelah mengingat masa-masa kelam saya, hidup saya semakin jauh dari Tuhan, hidup saya semakin kehilangan makna yang sesungguhnya, terombang-ambing, tidak punya tujuan jelas. Akhirnya tanggal 31 Desember 2008 saya memutuskan untuk buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Tapi saat itu udah ada proses bimbingan rohani dari orang-orang atau misionaris? Nah, kalau di Nusa Kambangan itu dulu pembinaan rohaninya diadakan sebulan sekali Pak. Oh, hanya sebulan sekali? Iya, tamu. Ada yang rutinitas seminggu sekali dan itu kebanyakan narapidananya kurang minat. Karena yang datang cuma hanya 1 orang. Gitu. Dan saya waktu itu tidak diinjilin oleh orang, tidak dinasehati oleh orang, tidak dimotivasi oleh orang, tapi memang kerinduan pribadi sendiri. Untuk memang udah jenuh, udah bosan dengan kehidupan lama. Kehidupan yang kelam ini udah bosan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita berkeyakinan inilah pekerjaan Roh Kudus, menginsapkan seseorang tanpa menggunakan manusia atau tanpa menggunakan seorang hamba Tuhan atau tokoh agama, tetapi diinsapkan oleh Roh Kudus sehingga Bang Dapot bisa mereview hidup. Terus lanjut Bang Dapot. Akhirnya tadi itu tanggal 31 Desember 2008 saya buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, lalu mengizinkan untuk hidup saya diproses dan mengizinkan juga Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup ini, sehingga disitulah saya mengalami yang namanya lahir baru. Oke. Mulailah saya berusaha untuk meninggalkan cara hidup yang lama, masuk cara hidup yang baru,
semua kejahatan-kejahatan di situ coba saya usaha untuk tinggalkan. Akhirnya teman-teman nih yang dari Jakarta mulai lihat narapidana-narapidana di sana. Lihat saya sudah mulai jarang bergabung dengan mereka. Saya sudah lebih banyak diam di kamar tahanan. Saya sudah sering baca Alkitab, buku-buku rohani. Buku-buku rohani. Yang Kalau ada ibadah sudah mulai aktif, ikut. iya, akhirnya yang membuat tahanan-tahanan lainnya, teman-teman saya timbul pertanyaan, ini ada apa? Nah, selanjutnya berapa lama lagi setelah 2008 Bang Dapot masih harus hidup di Nusa Kambangan? Nah, waktu itu di situ pas masa-masa pertobatan saya punya kerinduan untuk setelah bebas nanti saya akan melayani Tuhan. Oh, mau melayani Tuhan apabila sudah bebas, Bebas, ini ya? itu janji saya seumur hidup saya akan melayani Tuhan, gitu. Dan disitulah saya bangun sebuah komitmen saya untuk tetap konsisten hidup melangkah di jalan Tuhan. Dan saya mengurus yang namanya pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat itu jadi saya menjalankan masa pidana saya 2/3 dari masa tahanan. 2/3 ya, setelah bertobat. Iya. Lalu ada peluang hanya menjalani 2/3. 10 tahun itu 2/3-nya sekitar 7 tahunan. 7 tahunan, ya. 7 tahunan itu dipotong sama remisi. Oke. Remisi itu ada 2, remisi umum dan remisi khusus. Remisi umumnya di saat 17 Agustus. Remisi khususnya di saat hari raya. Hari raya sesuai agamanya keagamaan. masing-masing. Oke. Itu. Jadi dari 10 tahun dipotong 2/3, lalu dipotong lagi masa remisi, dan akhirnya saya menjalankan hukuman 5 tahun 2 bulan. 5 tahun 2 bulan. Iya. Wah, berarti sebelum tahun 2000 Saya bebas dari Nusa Kambangan 2011 awal Januari. 2011 sudah bebas ya. Iya. Saat itu bebas, saya senang ketika keluar dari pintu gerbang penjara Nusa Kambangan. Tapi di satu sisi saya juga bingung, Pak. Karena saya mau kemana nih? Kalau saya kembali ke Tanjung Priuk, warga mereka sudah meminta kepada tokoh-tokoh setempat untuk menolak saya. Orang tua saat itu masih hidup? Nah, orang tua waktu itu pas saya mau bebas 3 bulan lagi, saya dapat kabar bapak udah meninggal. Oh. Gitu. Kalau ibu meninggal saat saya waktu SMP. Oh, duluan malah ya? Iya, duluan ibu. Itu. Jadi pas 3 bulan persis mau bebas, bapak udah meninggal duluan. Jadi akhirnya keputusan Bang Dapot keluar dari Nusa Kambangan, tidak lagi ke Tanjung Priuk karena toh orang tua sudah tidak ada. Iya, di samping itu juga memang warga udah sepakat untuk tidak mau menerima kehadiran saya karena udah backlist, sering bikin ulah. Nah, kalau saya kembali lagi ke Senen, saya akan pasti terulang lagi bergabung untuk melakukan aksi tindak kejahatan sama teman-teman lama saya. Akhirnya adalah kebaikan kemurahan orang yang menampung Bang Dapot. Iya, jadi karena sesuai dengan komitmen saya ingin melayani Tuhan setelah bebas, akhirnya ada hamba Tuhan yang merekomendasikan saya untuk tinggal di yayasan, Pak. Yayasan Yasindo itu? Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia atau disebut Yasindo, yang bergerak di bidang menampung mantan-mantan narapidana yang ditolak oleh keluarga, ditolak oleh lingkungan, disiap untuk dibekali. Luar biasa Yasindo. Tuhan pasti memberkati yayasan dan juga memberkati pengurus-pengurus dan donatur yayasan. Ternyata tidak salah Anda investasi, ada orang yang Tuhan pakai luar biasa lewat tangan-tangan yayasan. Lanjut Bang Dapot. Saya masuk yayasan itu dan dibina di asrama yayasan selama 15 bulan.
Jadi sudah pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dilanjut lagi pembinaan di yayasan Iya. 15 bulan, Iya. 1 tahun 3 bulan. Iya, di situ ada kegiatan-kegiatan rohaninya. Seperti contoh pagi-pagi jam 4:30 harus sudah bangun, ikut renungan saat teduh. Itu posisi di mana? Di Jakarta? Tangerang, Pak. Di Tangerang. Serpong. Oke. Gitu. Jadi ada langsung dari pagi sampai sorenya ada kegiatan bikin keterampilan. Oke. Keterampilan tangan. Nah, setelah itu bagaimana kehidupan Bang Dapot sekarang ini? Nah, tapi sebelum saya bahas itu, saya di yayasan itu akhirnya ditanya oleh pendiri yayasan, kamu kerinduannya mau melayani di bidang apa? Setelah ditanya, diwawancarain, saya bilang saya mau dibekali secara teologi pendalaman Alkitab, baru saya akan melayani. Iya, iya. Itu akhirnya, Masuklah sekolah tinggi teologi. tapi sebelum itu saya disekolahkan dulu kejar paket C. Oke, karena tadi hanya tamat SMP, Saya tamat awalnya yang SMP. formal, akhirnya Iya. ambil paket C supaya bisa kuliah. Iya, paket C itu jadi setara dengan SMA. SMA. Saya ambil paket C-nya di Ciputat. Dibiayain oleh pihak yayasan. Setelah itu selesai, Baru masuk ke perguruan tinggi Iya. teologi. tadi kan 2011 saya bebas, 2011 bebas, langsung masuk yayasan, 2012-nya selesai kejar paket C, baru masuk ke kampus STII Yogyakarta. Di Yogyakarta. 4 tahun bisa kelar 4 tahun. S1 teologi ya. Iya, lulus tepat waktu. Dan hasil sangat memuaskan. Hasil memuaskan. 2016 saya setelah wisuda dianugerahkan gelar sarjana teologi, lalu kembali ke yayasan Ya. untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Dan 2017 saya ngambil putusan untuk bantu gereja lokal di Papua. Iya. 2017 Pak Dapot sudah bersama-sama ke tanah Papua lebih kurang 2 tahun mengabdikan dirinya di Papua di salah satu gereja. Dan sampai hari ini bagaimana keadaan Bang Dapot sehingga kembali ke Jakarta? Nah, saya akhirnya melayani di gereja lokal, gereja Papua, tepatnya di Sentani, namanya Gereja Injili di Indonesia atau disingkat GIDI, di Kampung Harapan. Di sana hampir 2 tahun saya sebagai ketua misi, lalu punya kerinduan untuk melanjutkan S2, Pak. Oh, jadi setelah 2 tahun melayani di Papua, ada kerinduan untuk melanjutkan pendidikan S2 di Jakarta. Iya. Itulah awal mula kembali ke Jakarta ini. Jakarta dengan jurusan yang sama, teologi. Teologi. Nah, saya sempat daftar di STI Jakarta, ambil program magister. Kenapa gagal, Pak? Nah, waktu itu pas mau naik semester 2, mengajukan proposal tesis, ada kendala, masalah keuangan, Pembiayaan. Karena tidak lagi dibiayai oleh yayasan ya. Ya, karena udah dianggap mandiri, jadinya tidak ditopang lagi oleh yayasan. Artinya kuliah lanjut S2 biaya sendiri. Karena nggak ada biayanya keluarlah. Iya, Berhenti. berhenti. Nah, bagaimana jalan cerita setelah berhenti bisa membuka seperti yayasan apa yang Bang Dapot sekarang kerjakan ini? Iya. Gelutin. Jadi waktu pas berhenti kuliah S2, sempat buka tempat belajar gratis di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Namanya Gerajapi. Gerajapi. Gerajapi itu Geraha Sejuta Impian. Wah. Itu anak-anak murid-muridnya sudah 50 orang lebih waktu itu yang belajar. Nah, karena COVID, akhirnya tokoh setempat untuk menyuruh
tutup. Dan kami tutup gitu. Tapi di samping saya buka tempat belajar gratis Gerara Japi, saya juga sama teman merintis juga, Pak, bikin rumah singgah di Pondok Gede, Bekasi. Jadi ada 2 wadah yang kami kelola. Kalau tempat belajar gratis itu murni hasil rintisan saya sendiri. Kalau rumah singgah yang di Pondok Gede kami berdua sama teman. Waktu itu nampung fokusnya anak-anak pang. Itu. Jadi karena COVID akhirnya semua tutup. Nah sekarang Bang Dapot mulai buka lagi kelompok termarginal itu gimana itu? Nah waktu itu kalau yang di rumah singgah Pondok Gede itu tutup memang sebelum COVID karena ulah para binaan. Waktu itu nampung anak-anak pang. Bikin ulah di onar di masyarakat di situ. Masyarakat akhirnya ormas suruh tutup dan kami tutup. Dan saya fokus melayani kelompok kaum marginal. Orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang tersisihkan dari segi status sosial. Itu khusus wilayah Senen, Bungur, Gunung Sahari, dan Kemayoran. Jadi melayani orang-orang yang tidur di pinggir jalan, orang-orang tunawisma yang hidupnya di kolong jembatan, di rel, gitu. Akhirnya saya punya kerinduan kembali nih, harus buka rumah singgah lagi nih. Dan akhirnya saya buka rumah singgah lagi. Oke, jadi sekarang Bang Dapot sudah membuka lagi pelayanan rumah singgah. Namanya rumah singgah bukan untuk permanen tinggal di situ, tetapi hanya sifatnya sementara sambil dibina sampai mereka mendapatkan kegiatan atau kesibukan. Begitu Bang Dapot ya? Nah, bagaimana jalan ceritanya Bang Dapot sekarang sudah melayani di Gereja GP Narwastu Jakarta ini? Iya, waktu itu pas melayani orang-orang di rel Tanah Tinggi itu dapat informasi kalau Bapak bikin gereja di Tanah Tinggi. Bapak Pendeta Charles Mare-Mare. Langsung saya ingat. Pernah jumpa dulu, di Papua. Waktu saya di Papua, pernah diajak yang namanya Eben Manik untuk kesaksian di ibadah pemuda GPI Narwastu Padang Bulan, Papua. Betul. Itu kalau tidak salah malam minggu. Betul. Tuh, kesaksian waktu itu Bapak juga ada, Ibu juga ada. Iya. Nah dari situ akhirnya pas saya di Jakarta melayani orang-orang di rel, dapat informasi kalau Bapak Pendeta Charles Mare-Mare bikin gereja di Tanah Tinggi. Karena saya takut salah orang, apa benar ini yang pendeta dari Papua? Akhirnya saya coba cari informasi dari Eben Manik. Oh, jadi kontak balik lagi ke hamba Eben Manik. Iya. Manik. Nah, dari evangelis Eben Manik itulah dia kasih tahu, iya itu benar, Bapak Pendeta yang di Padang Bulan, Papua. Dan itulah perjumpaan kami dengan hambanya sehingga lebih kurang dari 6 bulan lalu sudah resmi membantu pelayanan di Gereja Narwastu Jakarta. Selamat bergabung. Ya Pak, terima Bang kasih Dapot. Pak, udah mau terima. Nah, kemudian apa harapan-harapan ke depan Bang Dapot dalam perjalanan pelayanan dan kehidupan ini? Sebab sampai hari ini pun ya kita mendengar Bang Dapot ini masih sendiri. Artinya belum ketemu jodoh ini. Siapa tahu pemirsa juga bisa melihat, mendoakan Bang Dapot. Ayo silakan Bang Dapot. Wah ini luar biasa pertanyaannya. Ya kalau itu sih pastilah ada kerinduan untuk membangun bahtera rumah tangga gitu, dan juga ingin kembali menyelesaikan studi magisternya S2 teologi. Lalu di samping itu juga ingin melegalkan kegiatan ini supaya kegiatan rumah singgah ini
sah tercantum di hadapan notaris. Itu pergumulan saya karena waktu itu tahun 2008 kami punya kendala untuk mengurus di kantor notaris. Karena ada persyaratan yang belum terpenuhi, akhirnya ditunda. Ya, doa kita semua dan doa para pemirsa supaya harapan dari Bank Dapot yaitu ingin memiliki pelayanan rumah singgah ini lebih formal atau lebih resmi, dan juga mewujudkan harapan untuk menyelesaikan S2 yang sempat terkendala bisa terwujud, dan terus makin maju juga dalam pelayanan dalam tim penggembalaan di GPI Narwastu Jakarta. Bahkan mungkin dengan senang hati kami pun siap menghadirkan Bank Dapot melayani di berbagai daerah, termasuk di kantor-kantor di wilayah Jakarta, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Bisa menghubungi nomor kontak kami jika ingin mengundang beliau memberi kesaksian, bahkan melayani firman Tuhan. Mungkin demikian. Mungkin ada lagi penutup kita Bang Dapot, silakan. Jadi saya mengutip kebenaran firman Tuhan, yaitu jagalah hati dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Itu kata-kata closing saya. Ya, luar biasa. Terima kasih Bang Ya, terima Dapot. kasih, Pak. Sukses selalu. Tuhan Amin, pasti menyertai amin. dan Terima kasih, memberkati. Pak. Amin. Tuhan memberkati pemirsa sekalian. Sampai jumpa di sesi yang berbeda. Haleluya. Salam, Tuhan Yesus Salam. memberkati.